warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yarju liqa rabbih falyamal 'amalan sholihan. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dicintai oleh Allah, alhamdulillah kita sekalian diberi rahmat oleh Allah yang tidak bisa kita nilai dan yang tidak bisa kita hitung macam-macamnya nikmat. Diberi kekuatan mutlak oleh Allah, bisa rawuh di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu halangan apa untuk berjumpa lagi dan jumpa lagi sama saudara-saudara seakidah sekalian untuk meningkatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat aturan Islam yang dituntun oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bisa mencapai kepada iman dan mudah-mudahan membuah kepada perilaku yang ihsan. Alhamdulillah, putihnya beras tidak putih dengan sendirinya. Inti tujuan kita bertemu bersama saudara sekalian ini agar supaya nanti setelah pulang dan kembali ke daerah masing-masing membawa bendera Islam, melanggengkan Islam yang cocok sesuai dengan ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat tuntunan beliau, kita sekalian bisa berjalan di dunia ini, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang diperintah oleh Allah dan mana yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan kita mengikuti jejak beliau ini diparingi kuat, diparingi tangguh melawan hawa nafsu setiap hari yang selama 24 jam kita sekalian ini tidak terasa jadi orang yang merugi. Dengan ilmu wujud nur zuhudnya beliau, kita sekalian mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah, kita setiap hari ini merugi, selalu merugi. Cuma kadang-kadang kita diberi pemikiran yang sehat ini masih belum sehat. Jasmaninya sehat, namun pemikirannya dan rohaninya pun masih belum sehat. Tidak ada di dunia ini yang tidak ingin enak, utamanya saudara-saudaraku yang seakidah.
pasti semua ini punya tujuan. Di dunia itu enak, lebih-lebih nanti di akhirat. Cuma kadang-kadang kita ini tidak berpikir sehat. Padahal kita sekalian ini oleh Rasulullah SAW diberitahu segalanya, gamblang terang. Cuma kita tidak mau berpikir. Seandainya saya tanya, sampai ingin enak apa ingin tidak enak? Pasti jawabannya ingin enak, jelas. Makanya tidak ada di dunia ini yang tidak ingin enak. Semuanya ingin enak. Kenapa kita sekalian yang sudah mengikuti jejak beliau di dunia ini kok masih belum enak? Menurut bidangnya masing-masing, menurut pekerjaannya masing-masing, kok masih belum enak? Dari faktor mana yang membuat kita itu tidak enak? Mari kita jawab di dalam batin, di dalam hati sanubari yang kecil, agar supaya kita tetap enak di dunia, enak di akhirat. Dalam arti enak ini bukan kita dikasih rahmat, rezeki, pangkat, belajar, tidak. Namun kenyataannya saudara-saudaraku masih banyak berprinsip kepada harta, kepada pangkat dan derajat yang bisa membuahkan enak di dunia ini. Padahal kenyataannya, itulah yang menyengsarakan kita. Kita tidak bisa sampai kepada kriteria Allah, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Padahal kita tahu intinya itu ingin jadi orang zakah. Sebelum masuk dan sebelum dibuka, inti tujuan kita berakidah ini cuma satu, innallaha ma'as-sholihin. Itu pun semua sudah jelas, sudah ngerti. Tapi kenapa buahnya? Apa buahnya yang betul ngono? Nah ini paling teliti. Masih beruntunglah kita sekalian ini masih bisa berkumpul kayak begini. Saya sendiri secara pribadi ini bukan maidul hasanah. Ini namanya pertemuan. Pertemuannya wong rusak, pertemuannya wong tawakah, supaya dadi wong enak ning dunya, enak ning akhirat. Ini semuanya rusak, talakah. Apalagi saya secara pribadi. Nah, justru dengan pertemuan yang seperti ini merangsang kita agar supaya iman kita ini nanti sedikit demi sedikit tidak akan Allah merubah kalau saya dengan panjenengan ini tidak merubah. Pasti kalau ditanya, ya begini enak. Tapi namun mana kenyataannya enak? Yang membuat kita tidak enak ini adalah urusan benda, urusan rezeki, urusan water. Apakah orang tauhid ini tidak boleh untuk menginjak ke dunia atau rezeki? Ya boleh, boleh. Makanya rezeki, jodoh dan mati ini bukan kehendak saya dan panjenengan. Itu adalah kehendak Allah. Cuma kita ngelola rezeki, ngelola jodoh dan juga ngelola mati. Kadang-kadang kita tidak terasa.
Jadi yang membuat racun kita hidup di dunia ini masih belum bisa mensyukuri peparingi Allah. Malah sampai-sampai ilmunya dikrokoti di urusan benda. Itu. Kenapa nggak boleh orang tahu itu berikhtiar semaksimal mungkin? Ya, harus. Malah dalam istilah filsafat menyelam sambil minum air. Itu. Di situ menurut bidangnya masing-masing. Urusan dohir ini itu semuanya urusan dunia. Di situ. Jadi petani urusan dunia, jadi dagang urusan dunia, jadi dukun urusan dunia, jadi kiai pun ya urusan dunia. Gitu. Semuanya urusan dunia. Memelihara dunia yang sesuai dengan aturan Islam. Lah aturan Islam ini ada aturan iman. Lah di dalam iman ini ada aturan ihsan. Di situ ini tergantung dari wadah kita sekalian. Bukan tidak boleh. Itu. Di situ wong Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Sultan Aulia, ratunya wali. Itu kaya. Sampai kancing bajunya itu emas. Itu. Ini Sultan Aulia. Cuma beliaunya tidak diperkosa oleh dunia. Gitu. Kalau kita sekalian kan iman ini dikerokoti karena urusan duniawi yang paling kuat. Gitu. Di situ. Padahal seandainya kita ngelola duniawi ini iman kita kuat dan ihsan kita kuat, terima kita kuat, saya yakin tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi tidak karena itu jadi kiai, tidak karena jadi pedagang, tidak karena jadi petani, ekonominya kecil, menengah, ataupun juga ekonomi ke atas. Tidak ada. Tidak ada efek itu kepada iman tauhid kita, tidak ada. Bagi orang yang sudah bisa merasakan nilai wujud iman yang ada di hati saudari kita. Namun kenyataannya iman ma'rifatul qalbi kita untuk mencapai kepada insanul kamil, apa yang menjadi kendala? Urusan benda. Janda. Di situ kadang bukan haknya di hati, bukan bagiannya di bagian. Ngerti kalau itu merusak iman kita. Nah, kenapa demikian? Oleh ngaji sing dibukakno salat kelawan wudu iku ora diilingi maneh. Apa-apa ndak iling nang salat wudu iki yo krono akeh urusan benda. Apa wudu dan salat ini mengurusi benda ndak boleh? Harus pengaturannya mencari benda ini. Aturannya golek dunia iki lek diatur karo salat wudu dadekno wong mulya ning dunya lebih mulya ning akhirat. Karena salat wudu di semua kegiatan masing-masing dibawa dan dilaksanakan, dirasa-rasakan sebagai falsafah pegangan hidup kita menurut bidangnya masing-masing untuk mencapai kepada iman dan ihsan. Ini. Nah, kita bikin nggak rugi, namun kenyataannya kita masih menjalani kerugian. Di situ sampai ingin enak, namun kenyataannya perilakunya menanam yang tidak enak, permusuhan, suudon, takabur, medit, hubungan iri gitu. Subhanallah.
Seandainya kita sekalian ini diatur oleh sholat dan wudhu, saya yakin gitu, akan bisa menikmati ikhtiar saya dengan panjenengan ini sebagai bekal hidup langgeng ning dunia ini, duwe dari sebalik namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini didesak oleh anak, didesak oleh istri, ataupun yang istri pun didesak oleh anak, juga didesak oleh suami. Bukannya ngawulan Gusti Allah ini harus membuang harta benda, tidak, semua dikelola. Mungkin nyatanya kita ini hidup di dunia, bukan hidup di akhirat. Itu. Namun di dunia ini adalah bibit akhirat. Itu. Akhirat itu akhir sekarat. Di situ. Karena ini ngaji segumpal darah, ini bukan ngaji keterangan ini bukan ngaji kitab. Kitabnya untuk ngaji segumpal darah. Di situ. Patengku sampean wis pikir. Patengku sampean sholat wis secara syariat. Namun masih masuk di antara salah satu penyakit hati yang sudah diterangkan oleh akidah. Gemet. Situ. Mana mungkin akhiratnya akan langgeng. Gitu. Tidak akan mungkin karena dunianya masih belum juga melanggengkan dari aturannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat al-asri itu innal insana lafi husri itu demi waktu, demi masa kita supaya tidak merugi. Seperti apa orang yang tidak merugi itu? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang iman. Lah, iman itu bukan cuma saya iman. Adanya iman ini adanya Allah. Sudah titik. Belum. Iman ini ada suatu wujud yang diimani. Makanya Rasulullah mengatakan iman itu al-imanu wa ma'rifatul qalbi. Orang iman itu bersih hatinya. Jadi sampai masih patang zikir, patang sholat, terus kegiatan apa saja, tapi masih belum murni hati saya dengan panjenengan ini. Gemet. Ini untuk wadah kita. Wadah kita. Di situ. Ini bukan awam lagi. Saya tidak akan cerita ibadahnya orang awam. Ini sudah diberikan khawas dan khawasil khawas. Kenapa demikian? Seandainya tidak punya ilmu dari Allah yang ditunjuki oleh Allah, tidak mungkin sampai dibuka amalul yakin dan ainul yakin ini. Di situ. Ilmal yakin, amalul yakin, ainul yakin. Supaya kita mencapai kepada hakul yakin. Saya tidak akan cerita hakul yakin. Dan saya tidak cerita ainul yakin. Untuk mencapai ke ainul yakin itu supaya kita menjalani amalul yakin, perilaku yang diyakini. Nah, perilaku yang diyakini itu akhirnya membuat kepada ainul yakin. Lah itu namanya wujud iman. Iman. Nah, iman tidak hanya sekedar percaya kepada Allah sudah itu adanya awam itu. Iman ini al-iman wa ma'rifatul qalbi. Jadi kalau kita iman ini ada wujud yang kita imani. Supaya sampai kepada iman itu amilus sholihat. Perilaku yang bagus. Nah, perilaku yang bagus ini ada di sholat dan di wudhu. Di situ. Nah, seandainya kita menurut wadah masing-masing ini, ingat kalau kita melaksanakan sholat dan ingat kita melaksanakan wudhu, saya yakin bisa langgeng dan abadi di dunia ini, lebih-lebih langgeng dan abadi kalau sudah ngadep melaksanakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah. Tahu kalau kita itu rugi, sudah jelas tahu. Ngerti lah itu rugi. Tapi kok masih belum kapok. Di situ loh. Di mana yang letak kecolongan kita ini? Imannya semakin lama, semakin dikeropoti,
dengan urusan duniawi yang di situ sibuk, bukan sibuk ngurusi hati, sibuk ngurusi urusan duniawi. Apa ngurusi duniawi ini tidak membawa iman yang kuat? Ya bisa. Bukan kita diatur oleh dunia, kita yang ngatur dunia, bukan dunia yang ngatur kita. Ini. Sampai dengan saya ini sudah ada jatahnya masing-masing. Sampean panjenengan ini dia suki. Tapi takdirnya Allah melarang. Gak juga suki. Sampai tidak minta suki. Namun sampai kodrat di rodarnya takdirnya sampai itu suki. Pasti itu ada jalannya. Ada alatnya lengkap. Allah ngekei likuli sayin sababa. Temukoni barang opae ono sebabe. Sugih yo ono sebabe, melarat yo ono sebabe. Gayu nang ilmu ngene iki ono sebabe. Iki lho. Ya bener kabeh iku teko pangeran. Tapi pangeran duwe utusan, duwe makhluk yang disitulah melantari kita sekalian sampai kepada tujuan yang sebenarnya, tujuan yang hakiki. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Eman. Itu eman. Iya. Itu. Barang yang sepele bisa merusak kepada iman kita. Oh, ini jangan suki, nggak masalah itu. Tapi imannya harus kuat. Itu loh. Salawin nggak suki, imannya nggak kuat. Ini rugi dua kali. Dunia sudah sengsara. Karena sudah nanam bibitnya sengsara, nanam bibitnya ruwet, lek mati ya sengsara ya ruwet. Itu. Seandainya bibit itu sampean tanam terus di semua bidang, di semua waktu, di semua keadaan, itu. Saya yakin akan langgeng di situ, lebih-lebih nanti kalau sudah dipanggil oleh Allah. Itu. Oh lali, apa lali? Lek dipikuli sholat, dipikuli wudhu, pulau kali panjenengan ini, ya, ini boten dirasakan, tidak dirasakan. Itu. Padahal untuk mencari sholat dan wudhu ini, butuh proses waktu dan perjalanan yang panjang. Untunglah, likuli sayin sababa, saya dengan panjenengan ini, dituntun oleh Rasulullah lewat mursyid, dikei weruh sholat, dikei weruh suci wudu. Itu. Leh awam me suci badan wajah itu, sholatnya badan wajah, yang dinamakan as-sholatu ala waqtiha. Itu. Sholat syariat, itu kelakuannya jasmani. Di situ. Karena jasmani yang mengatur rohani, rohaninya sih belum ngerti. Dileboni macam-macam penyakit sih belum ngerti. Mana mungkin ibadah kita akan khusus. Nggak bisa, wong Allah Akbar ngatur nang Gusti Allah ini sing ngelengker kemana-mana. Nah di situ kita sudah belajar ke arah itu. Belajar ke arah sholatnya rohani dan wudhunya rohani, yang juga menjalankan sholat jasmani dan wudhu jasmani. Di situ sudah dilaksanakan dan dipraktekkan, dirasa-rasakan, opo, dan waktu apa dan di mana kita bisa menjalankan ini. Di suatu waktu, di suatu saat, tempat. Tidak ada waktu, tidak ada saat, dan tidak ada tempat. Di waktu kita santai itu juga, ya sholat dengan wudhu. Di waktu kita repot, ya bisa sholat dengan wudhu. Di waktu kita tidur juga pun kita bisa sholat dan bisa wudhu. Di situ. Namun si pentinglah sholat dan wudhu di waktu tidur ini. Nafsu tidak berjalan. Yang sering kalah sholat dan wudhu ini, waktu kita melek. Itu. Ngadepi macam-macam perkara sing dadekno Islam kita dan iman kita ini rusak.
tidak mencapai kepada ihsan. Di situ tidak melarang agama itu. Kita menekuni harta dan benda ini tidak melarang, malah wajib. Cuma kita yang mengatur. Bukan kita yang diatur dunia. Kalau kita sudah diatur dunia, tumbuhlah di situ penyakit serakah, yono. Itu loh. Mau membunuh orang ya juga, mau fitnah pun juga. Di situ takabur dan sombong ya juga, itu. Ini urusan duniawi. Bisa iri dan bisa dengki, ya karena urusan duniawi. Bisa sungguh pun yang juga urusan duniawi. Ini kadang-kadang kita tidak teliti. Iman-iman di situ, karena kalau tidak mendapat hidayah dari Allah, meskipun ada hidayah dari Allah, kalau saya dengan panjenengan tidak berubah, Allah pun juga tidak akan berubah. Itu saudara-saudaraku yang dicintai Allah. Nah, ini keputusan bersama ini. Bukan romonya yang menentukan, tidak ini. Di situ saya cuma karena akidah. Saya karena panjenengan di bagaimanapun rela. Tapi itu akidah. Kadang-kadang urusan duniawi pun juga karena akidah. Saya sampai mengorbankan saya sendiri demi saudara-saudaraku. Anggapan apa saya seperti itu? Karena saya menaruh bibit di dalam perjalanan sehari-hari. Apa bibitnya? Islam dan iman, sholat dan wudhu. Itu. Padahal untuk urusan saya pribadi adalah mengurusi Islam dan iman, bukan mengurusi wader. Itu. Kalau urusan wader itu bukan urusan saya. Itu. Karena tugas saya dari Romo Yai itu, sampaikanlah Islam ini untuk supaya saudara-saudara muslim ini mencapai kepada iman. Ya wujudnya iman itu tadi, al-iman wa ma'rifatul qalbi. Orang iman itu hatinya bersih. Ngomong iman kalau hatinya masih belum bersih, tidak ada yang diimani. Apa sih diimani? Kenyataannya itu semua tidak ada. Namun iman itu kalau diyakini dan dijalani oleh sholat dan wudhu, iman itu ada. Ada. Itu di setiap saat, di setiap waktu, di setiap keadaan. Di situ. Yang bisa merasakan iman, ya panjenengan diambil. Panjenengan sendiri yang bisa merasakan. Hilang imannya pun bukan orang lain yang bisa merasakan. Namun panjenengan juga yang bisa merasakan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah ini namanya ibadah. Di situ. Karena ibadahnya ini ada apa namanya itu, ada wadahnya sendiri, ada golongannya sendiri, di situ kan, di situ eman saudara-saudaraku. Karena kan kumpul kayak begini ini nanti di kota atau daerah masing-masing, itu kan, bisa sergap lagi, gitu loh. Di situ, ini skala besar. Skala kecilnya di daerah masing-masing. Ayolah omong masalah iman. Di situ. Kalau masalah kegiatan, ada yang melarang kok. Jadi apapun saja. Jadi kiai boleh. Boleh. Jadi dagang ya boleh. Jadi petani ya juga boleh. Jadi dukun pun ya juga boleh. Di situ. Saatnya manusia itu dipikuli oleh Allah. Katanya Baromo Yai. Le iso tiga perkara ini. Itu loh. Salah satu kamu harus tahu atau menjalani dan juga bisa merasa. Leiso kabeh perlu dijalani lagi. Itu contohnya orang iman. Di situ. Tapi tiga perkara ini bisa juga menjauhi kepada iman. Tiga perkara ini bisa juga meninggikan iman. Soalnya Allah membuat saya dengan panjenengan ini terbaik dan paling mulia karena punya pikiran. Dan juga punya kelebihan. Pasti salah satu ini ada kelebihannya. Satu, ilmu. Yang nomor dua, ahli. Yang nomor tiga adalah harta. Dunia. Nah, tiga ini nanti yang bisa menjauhkan iman,
dan juga bisa menambah iman dari ilmunya itu hidup di hati mereka. Di situ dari ilmunya orang yang tidak sadar bisa sadar, orang yang tidak bisa sholat ya karena ilmunya. Di situ orang tidak bisa ngaji bisa membaca Al-Quran, ngaji bisa membaca Al-Quran dan ngaji, ini karena ilmunya. Di situ orang meler bisa jadi sadar ya dari ilmunya. Di situ. Namun dari ilmunya ini pun juga menjauhi kepada iman. Bisa dari ilmunya itu merekayasa ngakali uang. Di situ memfitnah orang. Dari ilmunya pun juga membunuh orang. Naudzubillah, summa naudzubillah, kita tidak termasuk kelompok ilmu yang menjauhkan kita dari iman. Termasuklah kepada ilmu yang hidup di hati mereka. Ya seperti yang saya ceritakan itu tadi. Terus yang kedua, ahli bidangnya. Dari orang yang tidak bekerja, karena ahlinya bisa membuat orang itu bekerja. Dari orang sakit, gitu loh, diikhtiari bisa sampai dia tidak sakit dan bisa bekerja. Ini hidup di hati mereka. Ahli. Situ banyak sekali contoh-contoh dari ahli-ahli. Nah, semestinya hidup di hati mereka. Namun dari ahlinya pun juga menjauhi kita daripada iman. Banyak. Dari ahlinya kayak kesempatan moco-moco, direkayasa dan sebagainya. Di situ hidup di penderitaannya orang. Kita senang, namun di penderitaannya orang-orang. Ini kan ahli. Di situ. Saudara-saudaraku yang dimuliakan. 3 dunia. Dari dunianya ini kita bisa meninggikan iman. Hidup di hati mereka. Misalnya ada teko sing duwe dunia itu dikai. Itu loh. Kita punya lebih, ada tetangganya yang mau pinjem dikasih, kecuali tidak ada. Itu loh. Karena di sini kategori dunia. Itu loh. Dunia ini punya Allah, bukan punya manusia. Sampai nyambut jahe batang, lek dengkule digawe ceklek nang Gusti Allah ya gak iso. Pikirannya sampean iso lurus, jejer pateng nang urusan dunia, bisa membuat uang itu banyak karena pikirannya sampean. Lek pikiran sampean di Gusti Allah di stres no ya gak iso ngelola duit ini. Gak bisa. Gitu. Makanya dengan dunia ini kita sekalian bisa hidup di hati mereka. Nah, dari dunianya ini pun juga kita menjadi malapetaka, juga menjadi jauh daripada iman. Itu masih tonggone kain-kain yang kira-kira dikai gitu. Lah, di mana ini posisi ini? Ini semua ada di sholat dan wudhu yang sudah diceritakan bolak-balik yang pertemuan oleh saya. Itu. Di situ tidak melarang. Soalnya begini, kadang-kadang ada teman-teman yang hartanya banyak ini loh. Aduh, saya kalah kamu. Iya, sampai kau sing menang. Waduh, di situ kelola. Jadi tidak ada efeknya semua ngelola 3 ini jodoh mati rezeki ini. Tidak ada efeknya. Syukur imannya digawe ngarep. Lah wujud iman ini untuk mencapai kepada wujud iman ini di mana? Ya ada lagi kepada sholat, balik lagi kepada sholat dan wudhu kita. Itu loh sama lali nang sholat di wudhu itu iso. Di situlah tongkat kita sehari-hari ini supaya selamat, supaya tidak merugi. Supaya termasuk golongannya ilal ladzina amanu, termasuk wa'amilu sholihah, termasuk watawasaw bil haq, dan juga watawasaw bis sabr. Ini adalah sholat dan wudhu. Di situ, karena kita dikasih kelebihan, sholat itu ada 2, iya. Wudhu pun ada 2, ada sholatnya jasmani, ada sholatnya rohani, ada wudhunya jasmani, ada wudhunya rohani. Di situ.
Saya tidak akan bahas masalah jasmani karena mulai dari kecil saya sudah diberitahu, gitu loh. Seandainya tidak lewat mursyid dengan ilmu Allah yang hakiki ini, saya tidak tahu sholat rohani yang kayak apa dan sholat wudhu rohani itu yang kayak apa, saya tidak tahu. Meskipun saya mulai dari kecil sudah dilahirkan di pesantren. Tidak ada. Nah, untunglah ketemu dengan akidah ini, sedikit demi sedikit saya belajar. Nah, karena saya dibebani tugas oleh Romo Yai lewat rekod ini, ya saya sampaikan di situ. Karena ini sifatnya umum, saya tidak bisa ngomong lebih dalam dan lebih dalam. Cuma merangsang agar supaya panjenengan semua ini ngonang sholat dan ini ngonang wudhu. Di situ sebagai tuntunan hidup di dunia yang langgeng ini lebih-lebih kembali ke ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Itu. Sampeyan manut nang salat di wudu enak, dadi wong kami salat di wudu yo enak. Wong ini di pangeran di sawah, ini Gusti Allah di sawah ndak apa. Itu loh. Gusti Allah tidak punya tempat. Itu loh. Tidak punya tempat. Di situ ada Allah. Makanya Allahu wallahu wa fil ardi samawati wal ardh. Ini Al-Qur'an dawuh demikian. Sak temene Gusti Allah itu ngaliputi nang alam iki kabeh. Sampeyan di sawah yo ono, di langgar ono, di masjid ono, di dukur dia ono. Di situ ada. Di situ tidak terbatas kamu nanti di musola di pondok begini tekan melolo itu. Tidak. Di semua bidangnya masing-masing. Ayolah di mana Allah itu bawa. Lah, Allah punya peralatan untuk mencapai kepada dianya, kepada beliaunya. Ayo lakonono wujud ilmu nur suci Rasulullah sing diajari Rasulullah yo salat be suci sing diarani itu. Nah, itu didhawuhno di Al-Qur'an. Itu. Ini bukan di luar Al-Qur'an yang saya omong ini semuanya di Al-Qur'an. Makanya di Al-Qur'an wallahu yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang nang tobat, Allah senang nang mensucikan diri. Itu. Di situ duduk tobat itu meneng di langgar to di anak bojo gitu. Ayo menurut bidangnya masing-masing. Di kantor kita tobat, di sawah kita tobat, di masjid kita tobat, di langgar kita tobat. Namanya kita menginjak di dunia ini, kita penuh tobat kepada Allah. Itu. Allah senang nang wong tobat. Itu. Allah senang nang wong mensucikan diri. Lah, mensucikan diri ini, diri jasmani dan diri rohani ini tidak sebatas di tempat. Dimanapun kita berada, kita merasa mensucikan diri. Jadi petani juga mensucikan diri. Jadi pedagang juga mensucikan diri. Jadi kiai pun juga mensucikan diri. Jadi dukun pun ya juga mensucikan diri. Karena ini bidangnya tidak sama. Ini sudah takdir dari Allah. Nah, cuma takdir itu nanti kita robah nasibnya, bukan takdirnya. Nasib itu dirubah. Karena Allah memberikan kegiatan itu, kalau kita sekalian tidak akan merubah, maka Allah tidak juga akan merubah. Situ gowon itu loh. Malih termasuk wong sing amilus sholihah. Tingkah laku sing apik. Di situ bukan bacaan yang bagus, bukan iqra usolihah di Al-Qur'an tidak ada. Wa amilus solihah. Itu. Lakonono perilaku sing apik. Itu. Masih kita ngomong kaya aku ngene iki lek jabake sikilku yo keliru yo, kita ngomong tok. Jadi lucon nek lunyo iki. Apa kaya apa tinggal aku kita bener itu. Itu. Kita dikagumi oleh makhluk di dunia ini, utamanya sesama manusia ini, karena akhlak, karena amilus sholihah. Gitu. Masih alim, gitu. Tidak punya akhlak, tidak bisa. Sukir tidak punya akhlak, tidak bisa. Oh, mana kere, tidak punya akhlak, teman-teman gitu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ayo dia ini tobat nang Gusti Allah. Tujuh wong tobat iki meneng di langgar to, di anak bojo.
Di situ bukan kita tobat di pasar, kita tobat di jalan, kita tobat. Lebih-lebih ya dilanggar di masjid ini bertobat. Itu loh, secara syariatnya seperti itu. Namun secara hakikatnya kita tobat itu dimanapun saja. Zikir pun ya juga demikian. Dimanapun saja kita berzikir. Itu loh. Di situ zikir. Dimanapun kita berzikir, mengingat Allah. Dimanapun saja. Kenapa zikirnya nggak ingat? Lali mana nang sholat di wudhu. Wudhu di sholatnya adalah power. Itu inti dari pendorong kita di dalam tubuh, di dalam segumpal darah ini adalah sholat dan wudhu. Ini adalah power untuk kita ingat selalu kepada Allah. Di situ diingat terus sampai tidak putus-putus. Itu Rasulullah sampai supaya ingat terus kepada Allah ini, saya makhluknya semua kaumnya ini diajari sholat-sholat macam-macam yang banyak itu supaya banyak ingat kepada Allah. Di situ tidak ada tempatnya ingat ini. Di situ ya lebih-lebih di musola atau langgar atau di masjid. Ini fasilitas Islam. Di situ fasilitas Islam langgar ini dan masjid ini. Di situ saya bahas masjid. Di Al-Quran dikatakan ya'muru masajidallah man amana yaumil akhir. Sopo-sopo sing ngramekno masjid, man amana yaumil akhir, besok digawein omah di dino akhir. Gitu kan. Lah ngramekno masjid iki duduk rame-rame ukuran suara dudu itu lho, rame dikir. Rame nawa itu takau ruban ilallah. Gitu lho. Apa nawa itu takaruban ilallah sering Gusti Rasulullah. Nawa itu takaruban ilallah abdulu dikri la ilaha illallah. Itu yang harus diramaikan. Di sawah pun juga demikian. Di situ. Tidak akan masuk. Fitnah tidak masuk. Itu loh. Barang-barang tidak kena nggak masuk. Lo dikira gak kena, dikira gak diwili. Melebu apa ya gitu. Melebu. Sudonnya melebu. Iku jinnya juga melebu gitu. Sang batu gitu. Kena opo jaluk rawon, jaluk iki. Ini barang lalu jaluk rawon kok gedeng mana. Ini kejadian kemarin dulu. Kemarin di sini itu saya dengar seperti itu. Orang tauhid apa seperti itu? Orang tauhid itu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Mutlak. Jadi sing dipengerani, sing disembah, sing disuwuni, apapun saja tidak ada Tuhan selain Allah. Mutlak. Di situ. Morono wong ingkang saleh. Itu. Bukan judulnya rezeki, bukan. Morono wong ingkang saleh ini agar supaya hati kita selalu takarruban ila Allah. Morono wong saleh jaluk lari, jaluk iki, itu bukan itu arahnya. Itu loh, moronang wong ingkang saleh ini agar supaya iman, Islam, ihsan ini ikut tuntunan Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kiai ulama IKP, al-ulama kabeh iki warasatul anbiya wal mursalin iki pewarisi Rasulullah. Itu untuk meninggikan Islam dan meninggikan iman ini di kehidupan sehari-hari hari ini. Sing ngekei laris, ya Allah. Sing ngekei waras, ya Allah. Sing ngekei gering, ya Allah. Sing ngekei mati, ya Allah. Kabeh. Duduk alat sesuatu ini bisa membuat manusia begini. Tidak bisa. Semuanya ini Allah. Allah. Malah kalau percaya kepada satu benda, sampai sirik lagi. Sirik. Di situ. Jadi supaya sampean ini moronang ingkang soleh karena warasatul anbiya, waris dari Rasulullah menyampaikan ini risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk supaya iman, supaya wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Ini loro-loro wong soleh ingin suke tapi enggak pengen suke. Enggak ono murung yang soleh jaluk menara tahun mesti jaluk rame jaluk suki. Ini urusan Allah bukan urusan manusia. Malah kalau sampean percaya kepada seseorang termasuk percaya kepada saya pun juga sirik
Itu syirik. Di situ. Marilah iya karena butuh iya karena saing kepadamu lah aku menyembah dan kepadamu lah aku minta pertolongan. Lu bismillah dibaca setiap hari tapi sampean masih belum bisa menyelami kepada bismillah. Podo duwe bisba bimakana iku zaman jalu nang kono. Jadi iya karena butuh iya karena saing itu kamu nanti akan terdengar oleh Allah karena Allah sudah ada. Itu ada Gusti Allah itu. Kenapa Allah tidak mendengar? Karena kesucian hati saya dengan panjenengan masih kotor, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, yang tidak sesuai dengan ajaran Gusti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini wis belajar sholat itu. Nah itu, lek kumpul dunia cakang, lek kumpul masalah ini loh. Urusan yang punya ini zaman kok muales tidak kagak. Gitu. Jangankan ke Probolinggo di pusatnya ini. Silaturahmi antara teman-teman saudara ini, kalau sudah bendanya kuat, males kati kumpul dulu. Yang seiman dan seakidah ini. Gitu. Boleh kan mau dunia akeh, mau silakan. Yang penting imannya ini dibawa. Itu sholat di udunya ini dibawa. Gitu. Akhirnya tadi wong nerimo, diwai ake yo diterima, diwai sedeng yo diterima, diwai titi yo nerimo. Lha wong titi nek diterima, ngono. Lha diwai gede, ngono. Sampeyan terima yo gak kuat. Manusia ini oleh filsafat terima, makanya kalau amin begini kan. Tapi kalau sampean sedikit akan terima begini. Misalkan saya lempar ribal kecil, dan sampai saya ambil, ya jatuh, karena tidak terima. Sampai jiwai sedeng pun juga tidak terima. Sing dikarbi sampai ke aku, itu juga sing gede. Siwon talno, keaboten, tidak iso nerimo. Lah itu akhirnya jadi mana neraka. Belajarlah nerima. Kita dikasih apa oleh Allah itu nerima. Sing nyelesekno yo Allah, sing marekno yo Allah, sing gawe yo Gusti Allah. Gak iso sifat lain iki sing gawe, gak iso. Marekno gak iso. Sing marekno penyakit yo Gusti Allah, sing ngekeki penyakit yo Gusti Allah. Sampeyan masih wis nang dokter sapa ae wis bae bompo yo bompo. Gak iso. Itu. Ayo, pelajaran diri ini yang dipelajari oleh Rasulullah ini membuat bahagia dirinya dan juga membuat bahagia akhirat. Ayo pikir yang lebih dalam. Itu loh. Jadi inti pertemuan ini, ngurit-ngurit di hati si lembek. Itu loh. Saya bukan nyindir-nyindir, ini kenyataan ini. Di situ. Kenyataan. Ayolah bodoh duwe bismillahi. Ayo ngomong iya karena butuh iya karena sain. Ayo ngomong nang Gusti Allah ihdinas siratal mustaqim. Ayo ngomong nang Gusti Allah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kalimatnya. Lu sampean wis duwe bimakana. Ya. Itu. Tidak ada di pengajian ngomong-ngomong bimakana. Bukan jalan tok sing diomongin. Lo ini ngaji khusus. Di situ. Misalnya kalau tidak ada yang khusus, rusak Islam ini. Wong Islam digawe dolenan kayak gini. Islam digawe dolenan. Itu loh. Iya. Diporak-porandakan Islam ini, Islam sendiri tidak ngerti. Kenapa saya berani membuka hal seperti ini? Ini tugas. Saya tidak takut apa-apa. Yang ditakuti cuma Allah. Mutlak. Itu. Saya punya prinsip. Wong becik ke titik, wong polo ke toko, yang bener-bener yang salah-salah. Nggak bisa. Disitu. Saya disalahkan, monggo, aku nggak mangkel. Aku dibenerno, aku nggak ketindas, enggak. Yang hak untuk Allah, saya mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Apa wujudnya? Melakukan sholat dan melakukan suci agar supaya kita bisa mantep maring sing gawe langit bumi lan seisinya ini yang ketok sing ketok ataupun sing ndak ketok iku Allah kabeh.
Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Sampai dikei dunia ya Allah. Sampai diri sehat ya Allah itu. Di situ sampai bisa bergerak dari kota ini loh. Jawa Timur di Jawa ini ya yang sampai ke sini ini. Ini Allah semua yang memberikan satu kekuatan. Bukan karena sampean sendiri itu. Seandainya sampai tidak dikasih kekuatan oleh Allah, di tengah jalan sampai dicekluk atau diserempet motor, ya tidak bisa teko ini, tidak bisa ngomong iman, ma'rifatul qalbi. Tidak bisa. Semuanya Allah. Iku lho, lek sampean penggawean ini hilang, bingung golek. Tapi lek iku hilang sampean enggak golek. Bendino dikrokoti, karena itu urusan benda. Boleh benda sebanyak-banyaknya syukuri kuono, imannya masih ada. Ini lho. Salah wis dunia ni ndak ono, dunia nang ada, dia ndak ada, lurinya menerugi dukale. Ning dunia rugi ning akhirat ya padu bae cek ning namen di tumbun padu buone wade. Nanem mbek woe rasane metik kabeh iku padha. Iku di situ bukan rombongan. Itu tergantung dari pribadi kita masing-masing. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Ayo. Saya tidak akan mau bahas pengertian terlalu dalam. Tidak kenyataan sholat wudhu ini. Kita dalam kok nanti. Pasti. Kalau kita bisa menjalankan sholat dan bisa menjalankan wudhu ini. Wah. Gak usah mau cuman buku ngerti gak bentuk itu. Ngerti. Di situ. Nah. Kumpulan begini ini jenenge budi beras, enggak budi dewe. Soalnya kalau tidak pernah kumpul demikian ini, tidak ono sing nyelengkii, tidak ono sing ngiling-ngilingi, imani dikerogoti, itu loh, sampai tidak terasa. Akhirnya jadi wong posang. Wong posang itu bingung, bicara ini musuhnya posang, apa sesang-sang. Itu loh. Jadi panggilan itu sang-sang barang itu bingung itu loh. Itu akhirnya juga di jembare. Itu loh. Peteng di padang. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Ayo maniman. Itu loh. Dari situ. Sampai melihat dunia. Semengi kuat. Melihat dunia. Itu loh. Itu. Datal di sawah kena hujan. Dunia akeh. Lah sampai kuyu-kuyu. Wih. Sip. Tapi ikune hilang sampai golek bik lunggu bik ngadeg bik mlaku gak kira kuat. Padahal sing wae kesehatane panjenengan, diwehi suci panjenengan, diwehi mati kabeh iki iso kok iku kabeh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi kalau sampean betul mempraktekkan sholat dengan wudu ini, alim kok sampean. Dudu alim pengertian, alim akhlak, alim perilaku. Lalu alim perilaku, uripe tidak merugi. Ya jelas ilal ladina amanu. Ya jelas wa amilu sholihah. Ya jelas wa tawasau bil haq. Ngomongnya gak ada capakan ya. Karena sholat itu. Wa tawasau bis sabr. Saling berwasiat berpesan masalah sabar. Nyatanya iya sabar. Di situ. Karena sholat wudu tidak karuan. Wah milu sholihati tidak karuan. Ngomongnya tidak kanto. Mesinnya dulu mesin masalah sabar. Pekerjaan ketahuan dari nah ini sudah imannya terkrokoti kan di akhir zaman sampai jadi nawang kesasar itu. Yang belum ngaji mudah-mudahan bisa ngaji. Le baca itu gampang. Saya kira orang buta huruf ya saya kira ada. Yang ngaji ini sudah jarang yang buta huruf. Kalau masalah baca ngaji ini juga gak milih sopo ini. Dikira sampai itu udah kalah. Sampai paling ngatasi anak lucu pekerjaan ya. Iya. Kalau ngomongnya tiap hari belum selesai masalah, ada masalah lagi. Belum selesai, ada lagi. Itu di lain orang luar. Kalau orang luar saya enggak begitu
apa? Tidak begitu saya fokuskan. Di situ yang saya fokuskan itu adalah untuk saudara-saudaraku seakidah. Biarpun kadang-kadang urusan duniawi, saya rela kadang-kadang karena itu saudaraku seakidah. Oh bibit ono ibu. Seandainya ada bibit, saya apalah. Saya bejeng mereka ada. Iya, di situ. Apa bayarannya? Senang. Di situ tidak bisa diukur dengan ukuran benda kalau senang. Kalau masih belum bisa menyenangi, ya ukuran benda atau pamrih. Itu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Ayo, kugaun hati yang lembek, penyakit-penyakit yang sudah mulai satu persatu masuk, itu dipelajari lagi. Ayo, sholatnya, wudu'nya dipelajari lagi. Umpama lupa, umpama lali, ojo sukan-sukan, mesti dibuka malah, bukan nomor-nomor. Siap. Saya untuk akidah ini 24 jam siap. Jangan diukur dengan ukuran benda lagi. Ngaji ini gak ada ukuran benda, tidak ada pamrihnya benda. Iya. Situ. Nah, kalau sing lali, nilai sungkan, bisi-bisi, lali belum, kalau dibuka malih. Mau, kulit lupai, kok lupai buka kulit tangan salah. Itu di situ. Nah, mau kok jahit boleh, mah. Kok jahit boleh, mau? Iya malu itu tahu mah akak malu. Gak bisa. Meskipun diulang-ulangi sahitan itu, kalau sholat dan wudhunya tidak bisa. Semua kuncinya itu ada di sholat dan wudhu. Mudah-mudahan manfaat. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini meteng ada meteng. Atau mungkin ada wawasan dari teman-teman yang lain, yang dari luar kota. Silakan. Tidak apa-apa, tidak kayak ini, gue. Ini mun enggak bisa tak langsung digoreng gota dekere ini masih ucap secara batinnya tobat itu seperti apa kita langsung lebih sepuan nih gota dekere ini nganteng sholat di wudhu seknya magi orang atobat astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih bacaannya seperti ini gitu loh. Ya Allah Gusti kula atau betongku sepora aki itu sebulan. Nah ini. Nah, dengan akidah diajari sholat. Nah, sholat dan wudhu ini menangkal agar supaya penyakit yang 7 itu tidak masuk. Gitu loh. Kalau penyakit 7 sudah tidak masuk, itu namanya orang tobat. Gitu. Kalau penyakit yang 7 itu masih masuk salah satu, itu betul-betul. Nah, itu. Nah, kalau sudah 7 itu tidak pernah masuk, sholat dan wudhunya tentunya dilaksanakan. Dadio dagang, dadio tani, dadio kiai, dadio apa ini? Di situ. Jadi wujud tobat batiniah itu melaksanakan sholat dan wudhu. Itu. Nah, kalau sholat dan wudhu ini sudah dilaksanakan, wujudlah tobat. Itu loh. Di situ, itu sudah termasuk kekasih. Itu loh. Jadi kalau satu itu sudah terlihat karena sholat dan wudhunya, itu namanya sudah kekasih, berarti tobatnya diampuni. Disitulah, kalau sampai Anda ada, karena tidak melaksanakan sholat dengan wudhu itu tidak ada, ya tidak tobat itu namanya, gemet. Itu loh, makanya saya bolak-balik.
Sholat dan wudhu itu kunci dan power untuk sampean hidup mulia ning dunia, mulia ning akhir. Kalau ditanya seperti apa tobat batinnya ini, lah itu kan ini boleh jadi sholat di wudhu jadi lebuka. Nah, itu makanya saya tanya, lek di lun enga, lek durung iling nang sholat di wudhu bola lali ngomong di situ. Di tanah syariat wis seru kabeh nawa itu wudu ali rabbil hadatil azwari fardhon lillahi taala. Usul li fardhon tuhri sampai subuh tahu gila. Itu lho. Wong kula masih alim kok diajari ngoten kok kali mbah kula kali bapak kula. Nggih. Niki lho. Di situ. Jadi astagfirullahaladzim ma atubu ilaih. Tapi saya sampean tukaran ngocoan wong itu tobat-tobatan gitu nih. Ini boleh tobat temenan niku salat di wudu digawe. Yang kuwi. Lah, mun salat di wudu niki yang kuwi iki termasuk orang yang tobat. Jadi tobat diterima subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Lek pertama mustaqbilal kiblat lillahi ta'ala Allahu akbar. Itu kalau sholat dan wudunya dilakoni. Itu saya melihat Astagfirullahaladzim. Mari guna tojo astagfirullah. Guna langgan dia lah. Allah dia gemet. Itu batu-batan ini. Nah itu namanya aturan syariat. Itu ente. Lah ini berat tapi enak. Di situ. Lah aku gak ngomongan uang ya gak bayar. Iya kan? Saya gak tukaran dengan orang ini kan gak bayar. Tukaran di uang ya gak bayar. Dia sampai mau gendeng sih. Tukaran di uang mana sih uang di tenan uang ini loko ya. Dia gak dibayar sampean. Dari situ, aku ngalah. Makanya dari wong kuno kulon, gitu loh. Wani ngalah, luhur kasane. Wong wani ngalah itu bakal mulio. Gitu loh. Iku Gusti Allah, bagus hati ngalah. Gitu loh. Itu Gusti bagus hati. Itu saudara-saudaraku. Ayo sholat wudu ini lakoni. Jadi dek tidak tanya lagi. Nah, itu. Jadi sampai kalau tanya kepada romonya, pasti romonya ngomong nang di sholat wudu. Ya boleh di sholat wudu. Ini bilang sini. Untuk mencapai ke hal-hal yang dirahasiakan oleh Allah, semua akan bisa dilaksanakan dan dirasakan ini karena bagusnya sholat lan bagusnya suci. Titik ono, ndak milih keturunan sopo wis. Pokok anak cucu Adam kabeh iki utamane umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa nglakoni salat, yang bisa nglakoni suci, pasti tombone ati limo iku dilakoni. Tombone ati iku limo ing wernane. Moco Quran angen-angen ing maknane. Jelas orang yang sudah sholat dan wudu ini sebelum dibaca Al-Quran itu di luar sudah ada tulisannya. Apa tulisannya Al-Quran? Al-Quranul Karim la yamassuhu illal mutahharun. Jaga kesuciannya Al-Quran. Sing maca Al-Quran ayo ojo ketingan di tonggo. Sing maca Al-Quran ojo meditan. Sing maca Al-Quran ojo tukaran. Sing maca Al-Quran ojo zairi di pinggian. Iki lho jogo la yamassuhu illal mutahharun. Diwaca ora tidak dijogo, ora iku isine dicak-icak wong Islam iki. Iku iki kena. Iku so Islam dirusak ini dari Islam sendiri. Demikian. Maca Quran angen-angen ing maknane. Lek ngerti nak maknane durung diwaca kabeh jroning Al-Qur'an iku durung. Iku lho. Mek sampune to Al-Qur'anul Karim la yamassuhu illal mutahharun. Joko kesuciane Al-Qur'an iki. Dari Al-Qur'an gak boleh memfitnah wong, gak boleh menfitan, gitu. Gak boleh
Itu nggak boleh itu loh, apa mana? Irian, nggak boleh kerugian, itu loh. Gak pandang masih kiai haji, gak pandang itu loh. Iki siare ini wali kita gedang yo. Sampai ngerti di situ. Moco Quran angan-angan. Jadi kalau sudah Al-Quran dibaca, jangankan di dalam Al-Quran itu, di luarnya saja sampai nggak ngerti maksudnya. Al-Quran itu Al-Quranul Karim la yamassuhu illal mutatahharun. Itu loh. Jaga kesuciannya Al-Quran ini. Uti moco gini moco, tapi tukaran toh, itu gemes. Itu yang tidak sesuai dengan Al-Quran yang sudah diturunkan Allah lewat Allah kepada Gusti panutan kita yang saya cintai, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus, masalah. Menjauhkan mana nih? Kamping pindu, solat bernila kononu. Itu, situ munajat kepada Allah. Itu. Munajat kepada Allah secara syariat, solat tahajud. Cari naikkan pada tahajud bihi nabilatul lak asa ayyaka wa mahmuda. Lain sampai misi so tahajud, derajatnya bangga dimulyakno. Dudu derajat mulya itu akhirnya dikini dari pangkat jadi kiai dudu. Derajat sing mulya itu sing atine bersih dibukai hijabe iku lho. Ini wajah hiya ketok la iku derajat sing mulya. La iku salat wengi la kono. Itu lho. Salat wengi la kono dudu sing dijak tenale sampeyan iki dudu ngaji syariat wis. Lho, wis syariat ngerti. Kabeh iki kono kiai ini ono ustate. Itu lho. Di situ. Jadi derajat yang paling tinggi untuk Allah itu hatinya bersih. Melihatlah itu ainul yakin itu sumala taruna ainal yakin. Itu derajat yang paling diukur oleh Allah. Di situ bukan karena jadi kiai, jadi penceramah, itu jadi siapa kau yang aku ini, jadi pejabat, suki, tutu yang lawan itu. Sing derajat munggu Allah sholat mengiki, jadi ini. Itu loh, Al-Quran tahajud bihi nabilatul lak itu bakal di munggah derajat itu. Derajat munggu Allah itu masih wong kere, tapi atine resi, bendino madem mantep tetep lah iku sing keraduan Gusti Allah. Makanya ayat lain mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mendapat kemuliaan di sisi Allah besok, bukan besok sekarang. Kalau besok itu sekarang, kalau sekarang besok. Orang yang takut. Sing takut sing mesti iki apa? Sing mesti dak nglakoni salat, sing mesti dak nglakoni suci. Itu loh. Lah kalau sudah salat dan suci, maka akan di situ. Bah. Tadi kan di sini. Apa wali kok ngomong penyakit hati ku pitu, ndak ono, ndak oleh. Iku lho. Iku senang Gusti Rasulullah la yujallu itlaqaha orang kena den mertake lumrah kang dulu. Itu dia 16 dia jelas. Kumpulono wong ingkang saleh. Mari salat bengi dikir wengi ingkang itu. Dicari ati dikir ingkang suwe. Wah, iki lho dia tak praktekno. Don. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masjid ono, pengian ono, itu sombong ono, gemet. Sing diarani dikir wengi iki. Nah, ikang suwe. Sing suwe ngene iki lah. La ma'budu illallah, la mawjudu illallah. Apa kok iso mewujudkan Allah iki? Ya krono salat diwudu emane rusak. Itu jadi longgo bengi, syukur-syukur longgo bengi ini membahas masalah tauhid. Lho kaya di kene, pamune bumi-bumi bahas masalah sholat dan wudu untuk meningkat. Tidak masalah, salah tidak masuk nang pangeran dulu. Iku bisa ndelok TV, delok gak apa-apa, tapi ono deh iku dulu. Nek ono wis tronto. Wis kebutuhan ibu-ibu iku dek jero pawon niru sapa? Niru sholat wudu niru TV. Ayo ya wawan dulu. Sampai kepek wawan. Situ itu loh. Mana kita itu?
Itu. Terus dari ngono, weteng ingkang luwe. Supaya melek, wetenge diluweni. Ono sing wareg yo melek iso iki tergantung wasahe. Tapi sing dikono rata-rata lek wis wetenge jembut, lenger. Lenger iso ngadep wis. Karepe ngono itu lho. Masih sampean wareg kok iso melek iki kono itu lho. Itu kumpulono wong ingkang saleh. Wong ingkang saleh iku dulu lek ukuran sampean mbek aku iki lho. Oh ingkang saleh iku wong sing iso ndudukno dalane salat mek wudu supaya lama wujudu ilallah, lama wujudu ilallah, lama wujudu ilallah. Lah iki wong saleh. Dudu kumpul wong kang saleh. Gus, mau yo opo supaya dak utang. Oh, yo opo supaya lari. Oh, yo opo kok matang kok. Ini bukan kumpul ingkang soleh. Lah, kumpul ingkang soleh ini supaya iman kita itu kuat. Nah, yo salah sawijini sopo bisa ngalakoni. Insyaallah ta'ala nyembadani. Ini salah satu Allah pasti akan memberi. Umumannya diurut. Nah, diurut ibu mau oleh ini. Oh no, ning sholat diuduhi panjenengan Pak Bu. Di situ. Kalau panjenengan sholat diuduhi betul-betul dilakonono, kate njaluk opo sampeyan Gusti Allah. Allah tidak akan mengingkari janji. Innallah la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji. Rusai aku sampean iki yo salat wudu. Lek wis salat wudu usah kabeh. Di situ. Ayo ibu-ibu to, Pak, sing lali sesuk dak samule nyepo kene rong dino tak bukain maneh. Saya siap. Itu. Sampai santan mana ya gak iso. Itu. Saya tidak pilih-pilih. Tidak pilih nom, tidak pilih tua, tidak pilih cuci, tidak pilih sopo, bisa. Itu. Di situ apalagi masalah sahitan. Saya tidak bisa bantu. Yang bisa untuk musahidah. Itu. Tergantung dari sholat dan wudhunya, baru akan dipanggil oleh Allah. Itu loh. Jangan pilih-pilih, kalau masih lancar, kalau masih lawas. Ayo sholat di wudhu di padang. Aku ngomong tadi. Dek nunggu jajar ku adem. Dek siram adem. Goblok. Itu. Sabeni sami tak takoni pisan iki, jember aku banyak iki. Celep apa adem apa anget adem. Air itu tidak adem, tidak panas. Air itu jernih. Bening. Di situ. Nah, ini kumpul rapi ya. Nanti praktek konaman adu soleh di kali, di sungai. Sampai ke sini. Ya. Terus adu soleh di jeding. Anget apa panas. Anget apa adem. Sampai jauh dewi, Bu. Sampai adu sing suwe di jeding gitu. Terus nanti ke sungai itu dingin apa hangat sampai jawab sendiri nanti itu. Jadi jawaban hangat dan dingin itu salah. Air itu volumenya jernih dan bening di situ. Jadi lek sampean pengin tumeka nang jernih bening, adu sono banyu sing jernih, adu sono banyu sing bening. Itu banyu apa itu? Hari yang punya jumpri. Mana gayo? Iki duduk banyu jeding, duduk banyu apa? Duduk banyu kali. Sing diarani bening jernih duduk. Itu yang sudah ngerti itu pasti nanti akan bisa menjawab. Tak gawe RI yang untuk di daerah-daerah lain bisa juga mempraktekkan. Perlu digudo, ya motor aja, jadi sampai entok aja aku yang digudo. Itu loh. Iya, sama.
kalah terus. Makanya pertemuan ini penting, baik menawa lali orang sing ngiri. Makanya ini bukan Maidatul Hasanah. Ini pertemuan wong-wong sing padha talqah. Talqah di talqah nang Gusti Allah. Talqah nang awake dhewe nek gelem bener, ngawula nang Gusti Allah iki. Gitu. Di situ, wong kumpul-kumpul itu lho, mulai talqah dunia apa Allah. Mulai sukses aja gitu. Adalah. Itu benita katen lho, muntal katen nah. Bolong bilang terhitam. Mulai tahu kebunyan aja gila bolong bilang terhitam. Mulai deki mari. Ada bayar. Nah itu mudah-mudahan tidak ada lagi. Silakan. Kalau mau ada wawasan atau bertanya, monggo silakan. Cukup? Iya, jadi tidak ada tuh yang ngomong masalah ini. Itu bagi orang yang haus. Dan bagi dia nggak ngelaan. Cepat jadi lagi neraka, terus kebetul kuliah. Ya Allah. Jangan menganggap tidak mampu. Jangan menganggap keratu. Cekelono dulu ya. Ojo nganggep gak mampu, ojo nganggep keratu. Ibu. Cekelono. Dipegang. Ojo nganggep gak mampu. Ojo nganggep keratu. Wis lakonono ya. Podo ae kalah terus. Kapan menang? Lek wis didekek nang Gusti Allah iku ana blut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya Allah, iku bermenang. Itu kayak bilang menangan yang bilang mandiman. Menang-menang. Menang-menang. Itu deh. Tapi tidak zaman dingin. Ini telang dingin dunia langsung di akhirat. Ayo sholat berwudu di bulan baleni dikonjak imane. Ayo ilingo waktu panjenengan kali kula nrimo ilmu niki kaitan anyar-anyaran kuwateng. Wes dikei gunung siem, dikei dunia, dikei ini ada lupa. Ya Allah, Areman, itu deh. Iya. Itu alhamdulillah sekarang ini mulai kompak. Itu magnetnya sudah banyak lagi karena sholat dengan wudunya sudah diperbaiki lagi. Mudah-mudahan tak umum sotowo aku ngelakoni ibadah ini namanya ibadah sholat kelawan wudu ini. Muga-muga tak bosen-bosen no masih wis awak dhewe iki sering kalah ngelakoni sholat karo ngelakoni wudu. Sing turun ngaji muga-muga iso ngaji, sing tak duwe hidayah muga-muga paling hidayah. Sing duwe hidayah itu menungso Allah, sing duwe keradu ndak itu menungso ya Allah kabeh. Lah ukurane keradumu Gusti Allah lan keradumu kowe menungso hakim dan hakim Allah. Ayo salat sing apik, suci lan wudu sing apik. Padha dilakoni. Koyok sini lakune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariate dilakoni. Torekoti juga dilakoni. Itu loh.
Hakikatnya lebih-lebih itulah untuk mencapai kepada ma'rifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sama ngerti kalau dikandani itu. Jadi semua itu ada wadah, itu ada karakternya pribadi masing-masing. Kita tidak boleh menyalahkan, tidak boleh medikan, tidak boleh irian, tidak boleh dengkian, tidak boleh suudonan. Itu aku yang ngomong ini, Al-Quran yang ngomong. Al-Quran ngomong mau. Al-Quranul Karim la yamassuhu illal mutatahharun. Ayo Al-Quran cukup kesucian. Jarine Al-Quran gak oleh ngene, ojo dilakoni. Karena Al-Quran iki ditakoni imam wong Islam iki kabeh termasuk sampeyan kali kilo. Niku, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Ibu. Ibu-ibu, saudara-saudaraku, bapak-bapak yang juga dicintai Allah. Ayo silaturahmi kumpulan ya di daerahnya masing-masing. Bisa nuruti repot itu tidak pernah ada repot. Rumahnya saya juga dilipoti yang macam-macam ini. Di situ biarpun tidak kumpul di pondok ini, nanti di bloknya masing-masing. Golek ono dulu deh. Gitu loh, dulu deh. Golek ini, oh jadi cap-cap sih enggak, gitu. Waktu panas, itu enggak masalah. Gitu. Waktu panas nyingkrio sih, golek satu morkoman, gitu loh. Ya apa-apa itu dulu deh, kafe. Itu, jadi di daerah, di bloknya masing-masing, ayo silaturahmi yang kuat. Entah seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Sama beri, tidak usah digas balik. Di situ. Soalnya kalau sholat dan wudhu saling mencari kan? Iya. Jadi makhluknya kuat. Itu saling mencari. Di situ. Gak enak nggak ngomong masalah iman ini. Ya itu. Di situ. Tapi kalau sholat dan wudhu ini gemet. Ada. Paling dia ngomongin urusannya kelebihan berangsang gitu. Karena mana yang kelebihan hati. Ada kelebihan bolongan. Ya Allah, ayo sholatnya di bawah, wudhunya pun juga di bawah. Tak milih-milih rezeki, tak milih rezeki, sing opo itu kiri, tak milih rezeki kawoning kiri sholat di wudhu api. Sholat di wudhu di kawonan dagang ya api. Sholat di wudhu di kawonan tani ya api. Api apa? Jadi kiai yang sholat di wudhu ya api. Gitu loh. Itu api kabeh hat. Jadi gua sing tidak merugi. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Saya tak balik nih mas. Ayo yo, monggo nggih, sholat dan wudhunya teliti lagi. Kunci pokok sholat dengan wudhu. Kalau sudah sholat dengan wudhunya itu betul-betul dijalankan, dirasakan. Selamat sampai itu. Enggak. Tapi kalau sholat dan wudhunya tidak dipakai, tidak digawe, itu apa yang terjadi? Rasa nudewi sampai nanti. Pasti sampai tidak punya jawaban sendiri. Itu. Sebelum saya tutup, kalau memang sudah tidak ada yang mau bertanya, jam piro ya jam 11. Kurang tua sih. Itu sopo sing ngisi mana? Silakan.
Ya Allah. Ibu, Bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan dipanjang umurnya. Ya. Amin. Gue ini so mati lawan di tegak pengiran gemet. Mudah-mudahan yang masih belum mencapai kepada Islam dan iman ini oleh Allah mudah-mudahan dikasih kesehatan, dikasih hidup dan umur yang panjang. Amin. Masih sampeyan patengo, yen ndak iso nglakoni salat di wudu, iku jenenge betul-betul. Iku mudah-mudahan masih bisa dikasih umur panjang supaya kita bisa memperbaiki untuk mencapai kepada Islam, iman, ma'rifatul qalbi sampai kepada puncaknya ihsan. Tapi dipilih di situ. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan nanti daerah di blok masing-masing sholat dan wudhu selalu diusahakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf barangkali ada tutur kalimat kata dan juga mungkin mengganggu lingkungan karena tengah malam ini. Tujuan dan inti saya agar supaya